Dianggap tak berdaya dan diinjak-injak. Seorang istri berhijab datang ke sidang cerai bukan untuk memohon, melainkan untuk menghancurkan. Di dalam tasnya, tersimpan sebuah bukti yang tak hanya membongkar perselingkuhan, namun juga rahasia gelap dan kejahatan besar yang akan membuat semua orang, bahkan hakim, tercengang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Kerudung pashmina berwarna pastel membingkai wajahku, menutupi rambut dengan sempurna. Aku adalah Hana, seorang istri yang memilih jalan hidup untuk berhijab, bukan sekadar kewajiban, melainkan panggilan hati. Di sampingku, fotoku bersama Bima, suamiku, tersenyum lebar. Foto itu diambil 2 tahun lalu, di hari pernikahan kami. Saat itu, aku merasa hidupku sempurna. Bima adalah sosok ideal yang kuimpikan, tampan, mapan, dan terlihat soleh. Aku tidak pernah menyangka, senyum di foto itu hanyalah topeng yang menutupi kebusukan yang tak terbayangkan. Awalnya, semua baik-baik saja. Bima memperlakukanku seperti ratu, perhatian dan penuh kasih. Namun, segalanya berubah saat kami memutuskan untuk tinggal di rumah mertua. Ibu Ratna, Ibu Bima, menyambutku dengan senyum ramah yang ternyata palsu. Aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan melayani semua kebutuhan mereka. Aku pikir, pengabdianku akan melulatkan hati Ibu Ratna. Ternyata, itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Ibu Ratna mulai menunjukkan sikap aslinya. Komentar-komentar pedasnya seakan menjadi sarapan pagiku. "Hana, masakanmu hambar sekali," katanya suatu pagi, padahal Bima makan dengan lahap. "Anak zaman sekarang bisanya cuma dandan, masak saja tidak becus," sindirnya di depan kerabat yang datang berkunjung. Aku mencoba bersabar, mengingat nasihat ibuku bahwa surga seorang istri ada di ridho suaminya. Aku mencoba bicara dengan Bima, berharap dia bisa membelaku. Namun, Bima selalu menjawab, "Ah, ibu memang begitu, kamu harus maklum." Beliau cuma bercanda. Sikap Bima yang acuh tak acuh membuat hatiku mulai retak. Aku mulai merasa sendirian di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempatku bernaung. Aku merasa seperti robot yang hanya berfungsi untuk melayani. Setiap hari, aku disuguhi cacian. Entah itu karena cara memasakku, cara membersihkan rumah, atau bahkan cara berpakaianku. "Pakai jilbab kok kelakuannya begini?" Itulah salah satu kalimat andalan Ibu Ratna yang selalu membuatku sesak napas. Aku menelan semua rasa sakit itu dalam diam, berharap suatu hari nanti keajaiban akan datang dan mengubah segalanya. Kerudung yang ku kenakan seolah menjadi pelindung, tapi ia tak mampu melindungi hatiku dari setiap tusukan kata-kata tajam. Aku mulai jarang tertawa, senyum di wajahku terasa kaku. Aku kehilangan diriku yang dulu. Di balik hijab yang menutupi auratku, ada hati yang terluka, yang terus-menerus menangis. Aku tidak pernah mengeluh pada siapapun, bahkan pada orang tuaku. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku berusaha untuk menyelesaikan masalahku sendiri. Setiap malam, saat Bima sudah terlelap, aku seringkali menangis dalam diam. Aku bertanya-tanya, apa salahku? Mengapa Ibu Ratna begitu membenciku? Apakah aku memang menantu yang buruk? Bima yang dulu ku kenal penuh kasih sayang, kini berubah menjadi orang asing yang tak peduli. Dia lebih memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada mendengarkan keluh kesahku. Rumah itu terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya seolah-olah mengawasiku, dan setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Aku berusaha untuk memaafkan, untuk melupakan. Namun, luka itu terlalu dalam. Aku mencoba untuk mencari pekerjaan, namun Ibu Ratna melarangku. Istri tugasnya di rumah, melayani suami dan mertua.
Gak usah sok-sok mau kerja, bentaknya. Bima hanya diam, tidak membela atau memberiku semangat. Aku merasa terisolasi. Ponselku hanya kugunakan untuk berkomunikasi dengan Bima. Hubunganku dengan teman-teman semakin menjauh. Aku tidak bisa lagi bercerita pada mereka tentang hidupku yang menyedihkan. Aku takut mereka akan menghakimiku. Aku juga takut mereka akan berpikir bahwa aku tidak pantas menjadi seorang istri. Aku mulai memikirkan jalan keluar. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus mengambil keputusan. Keputusan yang sangat sulit. Aku tahu, jika aku mengambil keputusan ini, Ibu Ratna akan marah besar. Bima juga pasti tidak akan setuju. Tapi, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku harus kembali menjadi Hana yang dulu. Malam itu, aku membuat sebuah keputusan besar. Aku akan bicara pada Bima. Aku akan memintanya untuk pindah rumah. Aku berharap Bima mau mengerti. Aku berharap kami bisa kembali seperti dulu, menjalani hidup bersama di rumah kami sendiri. Aku berharap Ibu Ratna tidak akan ikut campur lagi dalam rumah tanggaku. Aku menunggu Bima pulang. Pukul 10 malam, dia baru datang. Aku melihatnya dengan tatapan penuh harap. Dia terlihat lelah, tapi aku harus bicara dengannya. "Mas, aku mau bicara," kataku dengan suara bergetar. Bima hanya mengangguk, lalu duduk di sofa. Dia menatapku, menungguku berbicara. Aku mulai menceritakan semua yang kurasakan. Aku menceritakan semua cacian yang kuterima dari Ibu Ratna. Aku menceritakan semua rasa sakit yang kupendam. Aku berharap Bima akan memelukku dan menghiburku. Namun, yang kudapatkan hanyalah tatapan kosong. "Kamu terlalu berlebihan, Hana." "Ibu tidak bermaksud jahat," jawabnya. Hatiku hancur. Bima tidak membela, ia malah menyalahkan. "Kamu yang terlalu sensitif. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk kita." Kalimatnya bagai duri yang menusuk jantung. Aku menatapnya tak percaya. Lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku kini menjadi tameng bagi ibunya. Aku mencoba berargumen, menjelaskan bahwa kata-kata Ibu Ratna tidak lagi sebatas nasihat, melainkan sudah menjadi pelecehan mental. Namun, Bima tak mau mendengarkan. "Sudahlah, jangan perbesar masalah. Kamu tinggal turuti saja apa kata ibu. Semua akan beres," ujarnya enteng sambil beranjak ke kamar. Sejak saat itu, penderitaanku semakin bertambah. Ibu Ratna seolah tahu bahwa Bima tidak akan membelaku. Caci maki menjadi semakin sering dan terang-terangan. Pernah suatu kali, saat aku sedang sholat, Ibu Ratna menggedor-gedor pintu kamar. "Hana, cepat keluar. Cucian sudah menumpuk," bentaknya. Aku terpaksa mempercepat sholatku, dengan hati yang hancur. Aku merasa imanku dipermainkan, namun aku tidak berani melawan. Aku mulai jatuh sakit. Kepalaku sering pusing, perutku sering mual. Aku mengira aku sedang hamil. Namun setelah ke dokter, aku didiagnosis menderita ma akut akibat stres berlebihan. Aku mencoba menceritakan hal ini pada Bima. "Aku sakit, Mas. Aku butuh istirahat," kataku. Bima hanya menatapku datar. "Kamu terlalu manja, Hana. Itu cuma sakit, Mak. Nanti juga sembuh," jawabnya. Aku merasa seolah-olah aku tidak dianggap. Penderitaan mental itu membuatku sulit tidur. Setiap malam aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku selalu dihantui oleh suara Ibu Ratna yang membentakku. Aku menjadi pribadi yang cemas dan paranoid. Aku takut melakukan kesalahan, takut membuat Ibu Ratna marah. Aku merasa hidupku tidak lagi berharga. Aku mulai mencari alasan untuk keluar rumah. Aku ingin menghirup udara segar, berjalan-jalan tanpa harus merasa takut. Tapi Ibu Ratna selalu menemukan cara untuk melarangku. "Mau kemana? Keluyuran aja kerjanya. Nanti dibilang istri tidak becus," ujarnya.
Bima lagi-lagi diam, tidak membantuku. Aku merasa terjebak dalam sangkar emas yang tak berujung. Suatu hari, seorang teman lama menghubungiku. Namanya Rina. Dia mengajakku bertemu. Aku menolak, karena aku tahu Ibu Ratna pasti akan marah. Tapi Rina terus mendesak. Aku akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Saat kami bertemu, Rina menatapku dengan tatapan khawatir. "Hana, kamu kenapa? Kamu terlihat pucat," katanya. Air mataku menetes. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku. Aku menceritakan semua penderitaan yang kurasakan. Rina mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Dia memelukku erat-erat. "Kamu harus kuat, Hana. Kamu tidak sendirian," katanya. Kata-kata itu begitu menenangkan, seperti oasis di tengah padang pasir. Rina memberiku nasihat untuk tidak diam. Dia menyuruhku untuk merekam semua perkataan Ibu Ratna. "Rekam semua, Hana. Kamu butuh bukti," katanya. Aku ragu, karena aku tidak ingin menjadi seorang istri yang membongkar aib suaminya. Namun, Rina meyakinkanku bahwa ini bukan aib, melainkan pembelaan diri. Aku memutuskan untuk mengikuti nasihat Rina. Aku membeli sebuah perekam suara kecil yang kusembunyikan di dalam tas. Aku juga mulai mengambil foto-foto dan video secara diam-diam. Aku merekam saat Ibu Ratna memaki-makiku, saat Bima bersikap acuh tak acuh, dan saat Ibu Ratna melemparkan piring di depan mataku. Semua itu menjadi bukti bisu yang akan berbicara di masa depan. Bima semakin jarang pulang. Ia seringkali beralasan lembur atau dinas luar kota. Aku mulai curiga. Aku mulai memeriksa ponselnya saat ia tertidur. Aku menemukan banyak pesan aneh dari seorang wanita. "Sayang, kapan kita ketemu lagi?" Begitu salah satu pesan itu berbunyi. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Pagi itu, saat Bima pergi kerja, aku melihat ada sesuatu yang aneh. Dompetnya tertinggal di atas meja. Aku membukanya dan menemukan sebuah kartu nama hotel. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu, Bima tidak pernah menginap di hotel. Aku mengambil foto kartu nama itu. Aku juga mengambil foto pesan-pesan yang ada di ponselnya. Aku mencoba untuk tenang. Aku tidak ingin gegabah. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku ingin memastikan bahwa apa yang kulihat adalah kebenaran. Aku mulai menyelidiki. Aku mencari nama wanita yang mengirimkan pesan pada Bima. Aku menemukan akun media sosialnya. Aku terkejut. Wanita itu adalah seorang model yang sering tampil di acara-acara. Aku melihat foto-foto Bima dan wanita itu di akunnya. Hatiku hancur lebur. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Tapi aku tidak bisa. Aku harus kuat. Aku harus mengumpulkan semua bukti. Bukti yang akan membongkar semua kebohongan Bima dan Ibu Ratna. Bukti yang akan membuat mereka berlutut. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Aku menjalani hidup seperti zombie, bergerak tanpa jiwa. Bima pulang larut malam, terkadang tidak pulang sama sekali. Ia beralasan pekerjaan, namun aku tahu kebenarannya. Dia sibuk dengan wanita lain. Kehadiran Ibu Ratna semakin mencekik. Ia seolah tahu aku menyimpan rahasia. Tatapan matanya selalu penuh kecurigaan. Caci makinya pun semakin kasar. Bahkan sudah menjurus pada kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Suatu sore, saat Bima tidak ada di rumah, aku mendengar Ibu Ratna berbicara di telepon. Aku menguping. Suaranya terdengar sangat bahagia. "Tenang saja, Maya. Sebentar lagi Bima akan menceraikan Hana. Dia sudah tidak cocok lagi. Bima butuh wanita sepertimu, yang bisa diajak ke acara-acara penting, bukan wanita desa berkerudung yang bisanya cuma di dapur," katanya. Hatiku mencelos. Nama Maya.
wanita yang mengirim pesan pada Bima. Jadi, Ibu Ratna tahu? Bukan hanya tahu, tapi dia juga merestui. Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Air mataku mengalir deras. Ternyata, pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan oleh Bima, melainkan juga oleh Ibu Ratna. Mereka bekerja sama untuk menghancurkanku. Aku tidak percaya. Kenapa mereka begitu tega? Apa salahku? Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak akan lagi menjadi Hana yang lemah dan penurut. Aku akan menjadi Hana yang kuat, yang akan berjuang untuk harga dirinya. Aku akan membongkar semua kebusukan mereka. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. Aku mencari tahu tentang keberadaan Bima dan Maya. Aku melacak akun media sosial mereka. Aku menemukan foto-foto mereka di berbagai tempat, dari restoran mewah hingga hotel-hotel berbintang. Aku juga menemukan video-video mereka saat sedang berlibur. Semua bukti itu kusimpan dengan rapi di dalam sebuah folder di laptopku. Aku juga mulai mencari bukti-bukti finansial. Aku tahu Bima sering mengambil uang dari tabunganku. Aku menemukan laporan rekening koran yang menunjukkan bahwa Bima telah mentransfer sejumlah besar uang ke rekening Maya. Aku juga menemukan bukti pembelian barang-barang mewah untuk Maya, dari tas branded hingga perhiasan mahal. Aku tidak percaya Bima tega menghabiskan uang tabunganku untuk wanita lain. Aku juga merekam percakapanku dengan Bima. Aku bertanya padanya tentang Maya. Bima mengelak, bahkan ia berani bersumpah bahwa ia tidak pernah berselingkuh. Aku merekam semua kebohongannya. Aku juga merekam percakapanku dengan Ibu Ratna. Aku bertanya padanya tentang Maya. Ibu Ratna juga berbohong. Maya itu cuma teman Bima. Jangan cemburuan, katanya. Aku menahan emosi. Aku tahu, mereka berdua adalah orang-orang munafik. Aku merasa diriku seperti detektif. Setiap hari, aku bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti. Aku tahu, ini bukan hal yang mudah. Tapi aku harus melakukannya. Aku tidak ingin kalah. Aku ingin membuktikan bahwa aku benar. Aku menghubungi Rina. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku. Rina terkejut. Hana, kamu harus segera mengajukan gugatan cerai. Kamu tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu, itu adalah satu-satunya jalan keluar. Aku kembali ke rumah dengan hati yang mantap. Aku menatap Bima dan Ibu Ratna yang sedang menonton televisi. Mereka terlihat begitu bahagia, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku merasa mual melihat mereka. Aku merasa jijik. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Aku mengemasi barang-barangku. Aku membawa semua bukti yang sudah kukumpulkan. Aku membawa semua kenangan pahit yang tersimpan di hatiku. Aku tidak memberitahu Bima dan Ibu Ratna. Aku tidak ingin mereka tahu. Aku ingin mereka terkejut. Saat aku membuka pintu, Ibu Ratna menatapku. Mau kemana? Keluyuran aja kerjanya, katanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tahu, ini adalah perpisahan. Perpisahan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Aku melangkah keluar rumah, dengan air mata yang mengalir deras. Aku tidak menangis karena sedih. Aku menangis karena bahagia. Bahagia karena aku akhirnya bebas. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Aku tidak ingin kembali ke rumah orang tuaku, karena aku takut mereka khawatir. Aku memutuskan untuk menginap di rumah Rina. Rina menyambutku dengan pelukan hangat. Dia menenangkanku. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Hana, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu, aku sudah mengambil keputusan yang tepat. Setelah seminggu di rumah Rina, aku merasa lebih baik.
Luka di hatiku perlahan mulai sembuh. Rina membantuku. Dia menghubungkanku dengan seorang pengacara, namanya Pak Hendra. Pak Hendra adalah pengacara perceraian yang terkenal. Dia punya reputasi baik dan sering menangani kasus-kasus sulit. Aku bertemu dengan Pak Hendra di kantornya. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku. Aku menceritakan semua caci maki Ibu Ratna, pengkhianatan Bima, dan semua bukti yang sudah kukumpulkan. Pak Hendra mendengarkan dengan sabar. Dia tidak memotong pembicaraanku, bahkan dia sesekali mencatat. Setelah selesai bercerita, Pak Hendra menatapku dengan tatapan kagum. "Hana, kamu wanita yang sangat kuat. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Bukti-bukti yang kamu miliki sangat kuat. Kita bisa memenangkan kasus ini," katanya. Aku merasa lega. Akhirnya, ada orang yang percaya padaku. Kami mulai merencanakan strategi. Pak Hendra menyuruhku untuk kembali mengumpulkan bukti. Kali ini, bukti-bukti yang lebih kuat, yang bisa membuat hakim tak bisa berkata-kata. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah, Hana. Bukti yang akan membuat mereka berlutut, katanya. Aku mengangguk. Aku siap. Aku kembali ke rumah. Aku tidak masuk ke dalam, aku hanya mengamati dari jauh. Aku melihat Bima dan Ibu Ratna yang sedang tertawa. Aku merasa mual melihat mereka. Aku merasa jijik. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Aku memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta. Aku tidak ingin Bima dan Ibu Ratna tahu. Detektif itu mulai melacak pergerakan Bima dan Maya. Detektif itu menemukan bahwa Bima dan Maya sering bertemu di sebuah apartemen. Detektif itu juga berhasil mengambil foto-foto dan video-video mereka saat mereka sedang bersama. Aku juga meminta bantuan Rina. Rina adalah seorang programmer yang cerdas. Dia membantuku untuk melacak data-data yang ada di komputer Bima. Rina menemukan bahwa Bima dan Ibu Ratna sering berkomunikasi melalui email. Di dalam email itu, mereka merencanakan untuk menceraikanku. Mereka juga membicarakan rencana untuk mengusirku dari rumah. Aku terkejut. Ternyata, mereka sudah merencanakan ini semua sejak lama. Aku juga menemukan bukti yang lebih mengejutkan. Bima dan Ibu Ratna bersekongkol untuk memanipulasi keuangan perusahaan Bima. Mereka memindahkan sejumlah besar uang ke rekening Ibu Ratna. Mereka juga memalsukan laporan keuangan. Aku tidak percaya. Bima tega melakukan hal itu. Aku mengumpulkan semua bukti itu. Aku menyusunnya dengan rapi. Foto, video, rekaman suara, email, dan laporan keuangan. Semua bukti itu akan menjadi senjata ampuhku di pengadilan. Aku tidak lagi takut. Aku merasa kuat. Pak Hendra menatap semua bukti itu dengan kagum. Ini luar biasa, Hana. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang sangat bagus, katanya. Aku tersenyum. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku merasa bahagia. Bahagia karena aku akhirnya bisa membela diriku. Kami mengajukan gugatan cerai. Bima dan Ibu Ratna terkejut. Mereka tidak menyangka aku akan berani melakukan hal itu. Mereka menertawakanku. Hana, kamu tidak akan bisa memenangkan kasus ini. Kamu tidak punya bukti, kata Bima. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, sebentar lagi, senyum mereka akan lenyap. Aku siap. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan mereka di pengadilan. Aku tidak sabar untuk melihat ekspresi mereka saat aku membongkar semua kebusukan mereka. Aku tidak sabar untuk membuktikan bahwa aku adalah Hana yang kuat, yang tidak akan pernah menyerah. Aku tidak sabar untuk kembali menjadi diriku sendiri. Surat panggilan sidang tiba di tangan Bima, dan sontak ia mengamuk. Ia datang menemuiku di rumah Rina, dengan wajah merah padam. Apa-apaan ini, Hana? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menggugat cerai aku? Bentaknya. Aku menatapnya dengan tenang, tanpa rasa takut.
Aku bukan lagi Hana yang dulu, Mas. Aku sudah muak dengan semua kebohongan dan pengkhianatanmu, jawabku. Bima terkejut melihat sikapku yang berubah. Ia tidak menyangka aku akan berani melawannya. Ibu Ratna juga datang. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Hana, anak tidak tahu diri. Sudah tinggal di rumahku, makan minum dariku, sekarang malah mau gugat cerai anakku, teriaknya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tahu, semua perkataannya hanyalah kebohongan. Bima dan Ibu Ratna mengancamku. Mereka bilang mereka akan menghancurkanku. Mereka bilang mereka akan membuat hidupku sengsara. Aku tidak takut. Aku tahu, aku punya bukti. Aku tahu, kebenaran ada di pihakku. Silakan saja, Bu. Kita lihat siapa yang akan hancur, kataku. Ibu Ratna terkejut. Ia tidak menyangka aku akan berani menjawabnya. Gugatan cerai ini menjadi berita heboh. Bima dan Ibu Ratna menyebarkan berita palsu tentangku. Mereka bilang aku adalah istri yang tidak becus, yang suka berfoya-foya, dan yang suka selingkuh. Mereka berusaha untuk merusak reputasiku. Aku tidak peduli. Aku tahu, kebenaran akan terungkap di pengadilan. Aku mempersiapkan diriku dengan matang. Aku bertemu dengan Pak Hendra setiap hari. Kami membahas strategi, menyusun argumen, dan menyusun bukti-bukti. Pak Hendra menyuruhku untuk tetap tenang, tidak terpancing emosi, dan tidak terpengaruh oleh omongan orang lain. Fokus, Hana. Kita akan memenangkan kasus ini, katanya. Hari sidang tiba. Aku memakai pakaian yang sopan, dengan kerudung yang menutupi seluruh tubuhku. Aku terlihat tenang, namun di dalam hatiku, aku berdebar kencang. Aku melihat Bima dan Ibu Ratna. Mereka terlihat begitu percaya diri. Bima tersenyum sinis padaku. Ibu Ratna menatapku dengan tatapan meremehkan. Aku tidak peduli. Aku tahu, sebentar lagi, senyum mereka akan lenyap. Kami masuk ke dalam ruang sidang. Aku duduk di kursi. Aku melihat hakim. Aku melihat pengacara Bima. Aku melihat semua orang yang ada di ruang sidang. Aku merasa gugup, tapi aku tahu aku harus kuat. Aku harus membela diriku. Sidang dimulai. Pengacara Bima mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa aku adalah istri yang tidak becus, yang tidak bisa mengurus rumah tangga, dan yang suka berfoya-foya. Ia menunjukkan bukti-bukti palsu. Aku melihat Ibu Ratna tersenyum. Aku melihat Bima tersenyum. Aku menahan emosi. Aku tahu, sebentar lagi, giliran kami. Pak Hendra mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa semua tuduhan yang dilontarkan oleh pengacara Bima adalah bohong. Ia meminta hakim untuk melihat bukti-bukti yang kami miliki. Aku menyerahkan folder yang berisi semua bukti. Hakim mulai memeriksa bukti-bukti. Aku melihat ekspresi hakim yang berubah. Dari datar menjadi terkejut. Aku tahu, bukti-bukti itu sudah mulai bekerja. Aku melihat Bima dan Ibu Ratna yang mulai panik. Mereka saling pandang, seolah tidak percaya. Sidang ditunda. Aku keluar dari ruang sidang. Bima dan Ibu Ratna mendekatiku. Hana, apa yang kamu lakukan? Kamu mau menghancurkan kami? Kata Bima dengan suara bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, mereka sudah mulai takut. Aku tidak sabar untuk sidang selanjutnya. Aku tidak sabar untuk membongkar semua aib mereka. Aku tidak sabar untuk membuktikan bahwa aku adalah Hana yang kuat. Aku tidak sabar untuk kembali menjadi diriku sendiri. Ruang sidang terasa dingin. Udara AC yang seharusnya menyejukkan justru menambah ketegangan. Hari ini adalah sidang pertama. Pengacara Bima, seorang pria parubaya yang terlihat sangat percaya diri, memulai pembelaannya. Dengan suara lantang, ia membacakan berkas setebal buku,
berisi narasi yang sepenuhnya memutarbalikkan fakta. Aku digambarkan sebagai istri yang tidak becus, pemalas, dan materialistis. Klien kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi semua kebutuhan Nyonya Hana. Namun Nyonya Hana tidak pernah merasa cukup, katanya sambil menunjuk ke arahku. Narasi yang ia bangun seolah aku adalah monster berwajah malaikat. Ia menunjukkan daftar belanja yang sudah ia manipulasi, seolah-olah semua itu adalah permintaanku. Ia juga menunjukkan foto-foto yang sudah ia rekayasa, seolah-olah aku sedang bermesraan dengan pria lain. Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Aku tahu, semua itu adalah kebohongan. Aku tahu, sebentar lagi, kebohongan mereka akan terungkap. Bima, yang duduk di samping pengacaranya, menatapku dengan tatapan mengejek. Ia seolah ingin mengatakan, "Lihat, Hana, kamu tidak akan bisa memenangkan kasus ini." Aku tidak peduli. Aku tahu, Bima adalah seorang pecundang. Ia hanya bisa mengandalkan kebohongan. Ibu Ratna, yang duduk di barisan belakang, juga menatapku dengan tatapan sinis. Ia berbisik-bisik dengan kerabatnya, seolah-olah aku adalah orang yang paling jahat di dunia ini. Aku menahan diri untuk tidak membalas. Aku tahu, semua orang akan tahu kebenarannya sebentar lagi. Hakim mendengarkan dengan seksama. Aku melihat ekspresi wajahnya yang datar. Ia tidak menunjukkan emosi apapun. Aku tahu, Hakim adalah orang yang adil. Ia tidak akan terpengaruh oleh kebohongan. Setelah pengacara Bima selesai berbicara, Pak Hendra maju. Ia menatapku, seolah ingin memberiku semangat. Aku mengangguk. Aku tahu, ini adalah giliran kami. Yang Mulia Hakim, kami ingin membantah semua tuduhan yang dilontarkan oleh pengacara tergugat, kata Pak Hendra. Semua bukti yang mereka tunjukkan adalah palsu. Kami memiliki bukti yang lebih kuat, bukti yang akan membuktikan bahwa klien kami adalah korban, bukan pelaku. Lanjutnya, Pak Hendra meminta izin untuk menayangkan rekaman suara. Hakim mengizinkan. Aku melihat Bima dan Ibu Ratna yang mulai panik. Mereka saling pandang, seolah tidak percaya. Rekaman suara pertama diputar. Suara Ibu Ratna yang penuh amarah terdengar jelas. "Hana, kamu tidak becus. Masak saja tidak bisa. Bima pantas punya istri yang lebih baik." Suara itu menggelegar di ruang sidang. Semua orang terkejut. Rekaman suara kedua diputar. Suara Bima yang sedang berbicara dengan Maya terdengar jelas. "Sayang, aku janji, aku akan segera ceraikan Hana. Aku akan hidup bersamamu." Aku melihat Bima yang memucat. Ibu Ratna juga terlihat kaget. Rekaman suara ketiga diputar. Suara Ibu Ratna dan Bima yang sedang bersekongkol untuk memanipulasi keuangan perusahaan terdengar jelas. Mereka merencanakan untuk mengusirku dari rumah, dan mereka juga merencanakan untuk memindahkan semua aset ke nama Ibu Ratna. Ruang sidang hening. Semua orang terkejut. Aku melihat ekspresi hakim yang berubah. Dari datar menjadi terkejut. Aku melihat Bima dan Ibu Ratna yang menunduk malu. Mereka tidak berani menatapku. Pak Hendra menatapku, seolah ingin mengatakan, "Kita menang, Hana." Aku tersenyum. Aku tahu, ini adalah awal dari kemenangan. Sidang kedua dimulai. Kali ini, giliran Pak Hendra dan aku yang menyampaikan pembelaan. Pak Hendra menatapku, memberiku isyarat bahwa sekarang adalah giliranku untuk berbicara. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menatap lurus ke arah hakim, lalu ke arah Bima dan Ibu Ratna yang tampak tegang di kursinya. Mata mereka menghindari tatapanku. "Yang Mulia Hakim, izinkan saya berbicara dari hati ke hati," kataku dengan suara yang bergetar namun mantap. "Saya tidak pernah meminta apapun dari keluarga suami saya selain cinta dan kasih sayang. Saya datang ke rumah ini dengan niat tulus untuk menjadi istri dan menantu yang baik. Saya bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah,
dan melayani semua kebutuhan mereka. Saya melakukannya dengan ikhlas, karena saya percaya ridho suami adalah jalan saya menuju surga. Namun, apa yang saya dapatkan? Bukan cinta, melainkan cacian. Bukan kasih sayang, melainkan pengkhianatan. Ibu mertua saya selalu mengatakan bahwa saya tidak becus, bahwa saya tidak pantas menjadi istri anaknya. Suami saya, yang seharusnya melindungi saya, justru membiarkan ibunya menyakiti saya. Saya dilarang untuk bekerja, saya dilarang untuk bergaul dengan teman-teman, dan saya merasa terisolasi. Saya tahu, semua ini terdengar seperti drama. Tapi, saya memiliki bukti. Bukti-bukti yang akan menunjukkan bahwa saya bukan istri yang buruk. Saya adalah korban dari pengkhianatan dan kekerasan mental. Aku menoleh ke arah Pak Hendra. Ia memberikan sebuah hard disk padaku. Aku menyambungkan hard disk itu ke laptop, lalu menunjukkannya kepada hakim. Semua orang di ruang sidang menatapku dengan tatapan penasaran. Yang mulia hakim, ini adalah bukti-bukti yang saya kumpulkan. Ada rekaman suara, foto, video, dan email. Semua bukti ini akan menunjukkan bahwa saya adalah korban, kataku. Hakim mengangguk, lalu meminta staf pengadilan untuk memutar semua bukti yang kukumpulkan. Aku melihat Bima dan Ibu Ratna yang mulai panik. Mereka saling pandang, seolah tidak percaya. Video pertama diputar. Video itu menunjukkan Ibu Ratna yang sedang memaki-makiku, dengan kata-kata yang tidak pantas. Video itu menunjukkan Ibu Ratna yang sedang melemparkan piring di depan mataku. Semua orang terkejut. Video kedua diputar. Video itu menunjukkan Bima yang sedang bermesraan dengan Maya di sebuah hotel. Video itu juga menunjukkan Bima yang sedang membelikan Maya barang-barang mewah. Semua orang terkejut. Video ketiga diputar. Video itu menunjukkan Ibu Ratna dan Bima yang sedang bersekongkol untuk memanipulasi keuangan perusahaan Bima. Mereka merencanakan untuk memindahkan semua aset ke nama Ibu Ratna. Semua orang terkejut. Ruang sidang hening. Semua orang terdiam. Mereka tidak menyangka, di balik wajahku yang tenang, aku menyimpan begitu banyak bukti. Pak Hendra menatapku, seolah ingin memberiku semangat. Aku mengangguk. Aku tahu, ini adalah akhir dari semua kebohongan mereka. Setelah rekaman dan video diputar, suasana ruang sidang berubah drastis. Hakim, yang tadinya menatapku datar, kini menatap Bima dan Ibu Ratna dengan tatapan marah. Pengacara Bima terlihat sangat panik. Ia tidak menyangka aku memiliki bukti-bukti yang begitu kuat. Bima dan Ibu Ratna menunduk malu. Mereka tidak berani menatapku. Yang mulia hakim, apakah Anda masih percaya dengan semua tuduhan yang dilontarkan oleh pengacara tergugat? Kata Pak Hendra. Semua bukti yang kami miliki adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang akan menunjukkan bahwa Bima dan Ibu Ratna adalah orang-orang yang munafik. Lanjutnya, Pak Hendra kemudian memanggil seorang saksi. Seorang karyawan Bima yang tahu semua kebohongan Bima. Karyawan itu menceritakan semua yang ia ketahui. Ia menceritakan bagaimana Bima berselingkuh dengan Maya, bagaimana Bima memanipulasi keuangan perusahaan, dan bagaimana Bima dan Ibu Ratna bersekongkol untuk mengusirku dari rumah. Karyawan itu juga menunjukkan bukti-bukti lain, seperti email, pesan, dan laporan keuangan yang lebih detail. Semua bukti itu membuat Bima dan Ibu Ratna tidak bisa mengelak lagi. Mereka terlihat sangat putus asa. Yang mulia hakim, saya mohon maaf. Saya tidak tahu bahwa klien saya telah melakukan hal-hal ini, kata pengacara Bima dengan suara bergetar. Hakim tidak menjawab. Ia hanya menatap pengacara Bima dengan tatapan dingin. Pak Hendra menatapku, seolah ingin memberiku semangat. Aku mengangguk. Aku tahu, ini adalah akhir dari semua kebohongan mereka. Hakim memutuskan untuk menunda sidang. Aku keluar dari ruang sidang dengan hati yang lega. Bima dan Ibu Ratna mendekatiku. Hana,
Tolong maafkan kami. Kami tidak bermaksud jahat, kata Bima dengan suara bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ibu Ratna juga mendekatiku. Hana, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud jahat, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sedih. Sedih karena aku harus melihat Bima dan Ibu Ratna hancur. Tapi, aku juga merasa bahagia. Bahagia karena aku akhirnya bisa membela diriku. Sidang terakhir. Ini adalah hari penentuan. Aku duduk dengan tenang, menanti keputusan hakim. Bima dan Ibu Ratna sudah tak lagi menunjukkan wajah sombong. Mereka terlihat lesu dan putus asa. Pengacara mereka bahkan tak lagi berani menatap mataku. Apakah ada bukti lain yang ingin diajukan? Tanya hakim. Pak Hendra menatapku. Ada, Yang Mulia, kataku. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas. Amplop itu berisi sebuah rekaman video. Rekaman yang kuambil secara diam-diam saat aku berada di rumah mereka. Rekaman itu menunjukkan Ibu Ratna yang sedang memukulku, menamparku, dan menjambak rambutku. Rekaman itu juga menunjukkan Bima yang hanya diam, tidak membantuku. Aku juga menunjukkan laporan medis yang menunjukkan luka-luka di tubuhku. Luka-luka yang disebabkan oleh Ibu Ratna. Semua orang di ruang sidang terkejut. Mereka tidak menyangka, di balik wajahku yang tenang, aku menyimpan begitu banyak bukti. Hakim menatap Bima dan Ibu Ratna dengan tatapan marah. Bima, apakah Anda masih ingin menyangkal? Tanya hakim. Bima tidak menjawab. Ia hanya menunduk malu. Ibu Ratna, apakah Anda masih ingin menyangkal? Tanya hakim. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menunduk malu. Anda berdua telah melakukan kejahatan, kata hakim. Anda telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Anda telah melakukan penipuan. Anda berdua akan dihukum. Lanjutnya, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Bima dan Ibu Ratna. Mereka akan dipenjara. Aku tidak merasa senang. Aku merasa sedih. Sedih karena aku harus melihat Bima dan Ibu Ratna hancur. Tapi, aku juga merasa bahagia. Bahagia karena aku akhirnya bisa membela diriku. Setelah sidang selesai, aku keluar dari ruang sidang dengan hati yang lega. Aku melihat Bima dan Ibu Ratna yang sedang digiring oleh polisi. Mereka menatapku dengan tatapan kosong. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, ini adalah akhir dari semua kebohongan mereka. Aku kembali ke rumah. Aku melihat Rina yang sedang menungguku. Ia memelukku erat-erat. Kamu sudah menang. Hana, kamu sudah melakukan hal yang benar, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu, aku sudah mengambil keputusan yang tepat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa melupakan semua kenangan pahit itu. Tapi, aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku akan kembali menjadi Hana yang dulu. Hana yang kuat, Hana yang tidak akan pernah menyerah. Aku akan kembali menjadi diriku sendiri. Aku tahu, ini adalah akhir dari sebuah perjuangan. Perjuangan yang panjang dan melelahkan. Tapi, aku tidak menyesal. Aku tidak menyesal karena aku sudah berani membela diriku. Aku tidak menyesal karena aku sudah berani untuk kembali menjadi diriku sendiri. Aku tahu, ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak baru di mana aku akan menjadi seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang tidak akan pernah menyerah. Aku akan menjadi Hana yang baru.